Episode 57. Lira bertemu Arka. Arka kesal sekali karena Davi tidak mempercayai ucapannya. Padahal dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya jika dia sangat mencintai Clara dan perasaan itu bukanlah settingan. Bahkan Clara sendiri juga sudah mulai membuka hati untuknya. Arka mengacak rambutnya frustasi. Dia harus bisa berpikir jernih pakai otaknya agar mampu mencari alasan supaya Davi mau menerimanya. Gimana ini? Apa yang harus kulakukan? Aku nggak bakal bisa tidur kalau seperti ini. Pria itu tidak pulang, tetapi masih berada di depan gerbang rumah Davi depan jalan raya. Arka menatap bangunan megah itu. Ingin rasanya masuk dan menenangkan kekasihnya. Arka yakin jika Clara pasti sekarang tengah menangis saat ini. Sial. Arka menendang bemper mobilnya untuk melampiaskan kekesalannya. Seharusnya dia bisa membuat Davi percaya padanya. Bukan malah dia terusir seperti ini. Padahal dia tadi sudah membuat bahasa yang sopan dan mudah dipahami agar Davi tahu jika semuanya sudah tidak berguna. Surat perjanjiannya itu tidak berguna sama sekali, dan cinta mereka yang membara membuat semuanya yang awalnya semu menjadi kenyataan. Benar jika langkah mereka dulu mengawali sebuah hubungannya sudah salah. Hanya karena perjanjian konyol untuk keuntungan mereka sendiri hingga akhirnya perasaan cinta yang sejak dulu sudah bersemayam di hati Arka mulai tumbuh subur. Dia juga berhasil meyakinkan Clara jika cintanya benar-benar tulus, tidak seperti Davin yang saat ini mengejar Clara kembali. Di saat tengah berpikir, tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah lampu LED semakin mendekat. Arka yakin jika itu adalah sebuah mobil yang berjalan ke arahnya. Ternyata memang benar. Sebuah mobil city car berwarna merah masuk ke dalam gerbang rumah Davi dan Clara. Arka memperhatikan mobil tersebut dan berhenti tepat di samping mobil Davi terparkir di halaman rumah. Pintu mobil pun terbuka. Arka bisa melihat seorang wanita cantik turun dari dalam mobil tersebut. Mata Arka menyipit menatap siapa gerangan wanita itu. Dia merasa tidak asing dan sepertinya sedikit familiar. Akan tetapi entah siapa. Apakah putri dari salah satu rekan bisnis ayahnya? Wanita itu langsung berjalan ke arah pintu dan mengetuknya beberapa kali. Sampai ketukan entah keberapa, tetapi pintu rumah masih tertutup rapat tanpa ada yang membukanya. Arka pun bertanya-tanya. Jelas-jelas baru saja Davi mengusirnya dan Clara juga. Seharusnya mereka masih terjaga. Jam juga masih menunjukkan pukul 9 malam. Arka melihat wanita itu mengambil ponsel dari dalam tas yang dia bawa dan terlihat menghubungi seseorang. Terlihat kekesalan di wajahnya karena sepertinya orang yang dia hubungi tidak mengangkat panggilan tersebut. Arka masih mengawasi gerak-gerik wanita itu. Dan entah kenapa hatinya tergerak untuk mendekatinya. Arka berjalan masuk ke dalam gerbang rumah dan langsung mendekati perempuan tersebut yang tidak lain adalah Lira. Maaf, apa Anda ada perlu dengar Clara atau Davi? Tanya Arka to the point tanpa basa-basi sama sekali. Mungkin Arka bisa meminta tolong pada wanita itu agar bisa masuk kembali ke dalam rumah tersebut. Meskipun sepertinya Davi tidak mau membuka pintu rumahnya. Lira menoleh dan melihat Arka dengan kening yang mengkerut. Sepertinya pria itu yang berdiri di samping mobil yang terparkir di jalan depan rumah tadi. Ya, maaf Anda siapa? Tanya Lira merasa asing dengan pria di hadapannya ini. Saya Arka, pacar Clara. Arka menyodorkan tangannya pada Lira dan wanita itu dengan ragu menyambutnya. Saya Lira. Oh, jadi kamu pacar Clara yang sekarang? Beberapa bulan lalu katanya Clara memutuskan pertunangannya dengan Davin. Jadi kamu yang bisa membuat hati Clara terbuka? Ya, ujar Lira terkekeh. Arka mengusap tengkuknya. Dia jadi malu sendiri. Ya, begitulah. Meskipun sekarang hubungannya di ujung tanduk. Batin Arka. Oh, ya. Jadi kamu mau bertemu sama Clara apa Davi? Tanya Arka to the point. Sebenarnya aku kesini mau ketemu sama Davi. Tapi sepertinya dia lagi banyak pekerjaan sampai nggak buka pintu dan nggak ngangkat teleponku. Jawab Lira memperhatikan ponselnya kembali yang lagi-lagi panggilannya tidak diangkat oleh Davi. Padahal wanita itu sudah memberanikan dirinya menemui kekasih gelapnya itu sampai ke rumah. Entah masih bisa disebut sebagai kekasih atau bukan karena Davi sudah memutuskan hubungan mereka. Arka mengangguk mengerti. Entah kenapa dia merasa tidak beres dengan wanita ini dan juga Davi. Hanya feeling saja. Tetapi melihat gelagat Lira yang teleponnya tidak diangkat oleh Davi. Padahal jelas-jelas Davi tidak sibuk dan juga tidak dibukakan pintunya. Membuat Arka jadi penasaran. Mungkin bisa jadi Davi lagi sibuk. Tadi aku baru nganter Clara pulang. Kalau gitu aku duluan. Ya,
Lira tersenyum dan mengangguk. Dia sendiri masih resah dan gelisah. Davi benar-benar tidak mau membalas ataupun mengangkat panggilannya. Padahal Lira sudah memantapkan hati untuk pergi ke rumah Davi menemui pria itu. Sedangkan di dalam rumah, Clara akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Dia masih menangis sesenggukan karena kakaknya sama sekali tidak meresponnya ketika Clara menggedor pintu kamar dan berteriak memanggilnya. Sepertinya kali ini Davi benar-benar marah dan Clara tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi sang kakak. Clara juga masih belum berani membuka ponselnya. Dia tahu mungkin sekarang Arka menghubungi ataupun memberikan pesan. Tetapi hatinya masih belum tenang dan Clara memutuskan untuk merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kepalanya terasa pusing dan perutnya pun merasa sedikit mual. Clara hanya bisa menangis dan rasanya sakit hatinya mengalahkan rasa sakit ketika Daven mengkhianatinya. Dipisahkan dari Arka ternyata rasanya sesakit ini. Benih-benih cinta yang sudah mulai tumbuh subur di dalam hatinya terpaksa harus dipangkas karena surat perjanjian yang sudah dilupakan dan akhirnya ditemukan sang kakak. Sedangkan Davi sendiri sejak tadi meremas ponselnya. Dia tahu jika Lira datang ke rumahnya dan sungguh Davi tidak tahu apa yang diinginkan wanita itu. Davi melihat pesan dari Lira yang terakhir dan mengatakan jika dia akan mengatakan pada Clara kalau mereka memiliki hubungan. Sungguh ancaman Lira benar-benar membuatnya muak. Sebuah notifikasi pesan kembali masuk. Davi langsung membacanya. Lira, aku tahu kamu belum tidur. Keluar sekarang juga dan ayo, kita bicara. Aku ingin kamu menjelaskan semuanya padaku. Dav. Sial. Apa sih maunya wanita ini? Davi segera menyambar jaket dan dompetnya. Dia keluar kamar dan menuruni tangga dengan sedikit berlari. Dengan langkah tergesa, Davi membuka kunci pintu dan berjalan keluar. Dia melihat Lira yang tersenyum sumringah padanya, ingin menyambut Davi dengan pelukan, tetapi pria itu langsung masuk ke dalam mobil Lira. Mengisyaratkan jika Lira harus masuk ke dalam mobil itu juga. Wanita itu menurut dengan hati yang berbunga. Lira yakin jika Davi pasti tidak akan tega padanya dan Davi pasti akan kembali padanya seperti biasanya. Wanita itu berharap jika Davi menarik kembali ucapannya waktu memutuskannya. Dav, aku tahu kamu masih sangat mencintaiku, ujar Lira memegang lengan Davi. Lira, jangan pegang-pegang. Aku lagi nyetir, ujar Davi datar. Setelah mengatakan itu akhirnya Lira menurut. Dia bisa melihat kemarahan berwajah Davi. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa takut. Davi masih dengan sisa-sisa kemarahan akibat Clara dan Arka dan sekarang ditambah dengan kemunculan Lira tentu saja membuatnya ingin sekali meneriaki wanita itu. Namun, semuanya ada ditahan karena dia juga tidak mau menyakiti Lira. Akhirnya Davi mengajak Lira ke suatu tempat. Sebuah kafe yang sedikit tertutup dan sudah menjadi langganan mereka selama ini. Davi keluar lebih dulu tanpa mengajak Lira. Dia langsung masuk saja ke dalam kafe. Lira menghela napas dan membuka pintu mobil. Dia mengikuti langkah Davi yang sedikit cepat. Davi duduk di bagian sudut kafe setelah memesan minuman untuknya dan Lira. Pria itu menunggu Lira duduk di hadapannya dengan rahang yang mengetat. Dav, jangan seperti ini, ujar Lira merasa tidak nyaman ditatap Davi seperti itu. Sekarang aku tanya, maumu apa? Tanya Davi langsung. Lira mengangkat tangannya dan menyentuh tangan Davi yang berada di atas meja. Aku sayang sama kamu. Maaf kalau mungkin akhir-akhir ini aku sering membuatmu kesal. Tapi aku nggak mau putus. Dav, please, aku masih mau jalani hubungan ini sama kamu. Aku nggak peduli sama Mas Arsya. Yang jelas aku cinta sama kamu sekarang. Cukup Lira, kita sudah nggak bisa bersama. Keluargaku sekarang cuma Paman dan Arsya. Aku nggak mau mengkhianati mereka. Sudah cukup hubungan kita. Aku juga akan nikah. Aku mencintai wanita lain. Enggak, itu nggak mungkin. Kamu cuma cinta sama aku dan kamu cuma pura-pura suka sama wanita itu. Terserah apa katamu. Semuanya sudah jelas, jangan paksa aku berbuat yang lebih lagi hanya karena sikap kekanakan kamu yang seperti ini. Obrolan mereka berhenti karena pelayan datang menyajikan minuman pesanan Davi. Mata Lira memanas. Bahkan Davi masih memesankan minuman favoritnya. Tanpa mereka sadari, sejak tadi ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka. Bersambung.